Artinya pertanian tetap jalan seperti biasa gitu. Dan alhamdulillah Allah menolong kita. Pupuk eco farming ini booming sekali. Selain produk-produk saya yang lain, ya ini produk-produk yang lain gitu. 2021, nah saya mulai pembangunan rumah ini 2021. Ini cuma setahun ngebangunnya. Jadi gini Mas, saya kemarin Ustadz Lukmanul Hakim ke kantor. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Itu kan beliau terkenal sekali ya nyantunin anak yatim ya. Beliau bilang gini sama saya, Mas, Rasul itu bukan nyuruh kita nyantuni anak yatim, bukan. Tapi memuliakan anak yatim. Barang siapa yang memuliakan anak yatim, itu nanti akan bersamaku di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa bedanya menyantuni dan memuliakan? Menyantuni itu kita dulu mungkin sama lah gitu ya. Kalau kita ngelihat ada panti yatim, kita langsung minggir tuh. Ada duit berapa di dompet, kasih, terus tanda tangan, akad. Itu menyantuni. Seingatnya Mas, seingatnya. Atau mungkin kita pas lagi ada acara di kantor atau ada acara syukuran, kita jadiin anak yatim itu sebagai properti acara. Ustadz Lukmanul Hakim yang ngomong loh ya, saya jiplak beliau. Betul juga ya, jadi malu nih dulu kalau bikin acara-acara sering ngundang anak yatim cuma buat jadi properti nih di acara, cuma jadi figuran gitu ya di acara gitu. Nah, makanya kita disuruh memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu apa? Kita jadikan dia anak kita. Gitu. Makanya sejak itulah saya sama anak-anak saya itu sekarang totalnya udah 74. Itu saya salaman sama mereka. Kamu sekarang jadi anakku ya. Nanti biaya kamu sampai besar saya yang biayain. Kamu nggak perlu mikir biaya lagi. Yang perlu kamu pikir adalah kamu ngapalin Al-Quran, hafiz 30 juz, kamu sama ibumu bapak berangkatin umroh. Semuanya saya kasih. Dan alhamdulillah baru 2 tahun ini ya, itu udah ada anak itu namanya Ananda Niken, itu udah 17 juz. Wah itu makin semangat ya alhamdulillah. Jadi rata-rata sekarang udah di atas 5 juz. Dari total 74 anak. Nih Randu juga ngikutin, dia ngambil 20 anak ya. Kita ngomong 100 anak aja, itu sebulan berarti kita butuh biaya berapa? 200 juta ya. 1 bulan. Berarti setahun berapa miliar gitu kan. Nah, itulah yang saya merinding banget itu ya. Dulu tuh kayak yang nyari duit itu susah banget Mas. Susah nggak Mas nyari duit Mas? Nyari duit itu ya sering ketipu orang. Ketipu partner bisnis gitu kan, ketipu gitu. Kalau Allah sudah menolong kita, merindingnya Mas, udah selesai lah urusan dunia. Itu saya rasain banget. Kenapa kok hidup saya berubah sekali selama 2 tahun terakhir ini? Yaitu saya bukan menyantuni anak yatim, tapi memuliakan anak yatim. Saya ambil mereka jadi anak saya, akad gitu, jadi anak. Kamu sampai dewasa, tanggung jawab saya. Gitu. Kalau hanya sekedar menyantuni, mohon maaf nih. Mungkin orang-orang juga banyak yang nyantuni anak yatim, tapi seingatnya, seada duitnya, ya kan. Tapi kalau kita muliakan, kita jadikan anak, itu jadi prioritas. Pengeluaran kita tiap bulan tuh. Silahkan teman-teman, kalau bisa mulai ngambil anak yatim ya, jadiin anak angkat gitu ya, 1 aja. Nggak mahal kok, paling 1,5 juta sampai 2 juta gitu ya. Tapi nanti lihat bagaimana nanti baginda Rasul itu ya memberikan syafaatnya, nggak cuma nanti di yaumil akhir gitu ya, tapi dalam keseharian kita ini kayak kita itu ditolong, dibimbing gitu. Insya Allah gitu Mas. Sama bro. Insya Allah saya pengen nanti setelah ini rezeki langsung bener loh. Pulang dari sini langsung kita cari anak yatim. Insya Allah. Lu kan yatim bro? Tapi udah bukan anak, udah bukan anak. Belum balik sebelum. Nah ini juga teman-teman kalau yang lihat video ini, kalau ada anak yatim, saya masih nyari banyak gitu ya. Jadi saya kalau dapat, saya tuh punya ruko banyak, puluhan ruko, dan itu kebanyakan memang sudah disewa dari dulu sama beberapa bank dan lain sebagainya. Bayaran sewa itu memang nggak saya pakai sama sekali, saya untuk anak yatim gitu. Jadi kalau ada anak yatim yang mau saya biayain, nah boleh datang ke kantor saya, Best Corporation Syariah di Kompleks Surapatikor. Nanti bisa cari Mas Aldi atau Bu Retno. Ya, nanti nanti insya Allah akan kita biayai sampai dewasa. Nah, buat yang duafa pun kita juga insya Allah kita mulai programnya.
Jadi nggak harus yatim, du'afa juga boleh. Tapi minimal hafal juz 30. Nah, Ya, minimal hafal juz 30 ya. minimal Satu juz aja ya. Satu juz aja. Nah, kalau yang yatim nggak ada syarat, asal mau ngapalin Al-Quran aja. Kalau yang yatim dari umur? Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun. Ya, kalau yatim dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun ya. Karena kalau sudah berapa tahun? Berapa sih? Saya 17. udah bukan anak lagi. Jadi ada itu yang ke kantor itu ya minta beasiswa umur 17 tahun. Wah, itu bukan anak yatim lagi. Berarti dari umur 6 tahun. 6 tahun sampai 13. 13. Ya. Kalau yang du'afa ya itu juga mungkin bisa umur segitu juga atau umur kita lebih prioritaskan SMP SMA gitu ya yang berprestasi ya kita berikan beasiswa. Itu tadi salah satu rahasia ya dari Mas Febri. Tapi gini Mas, saya satu Ya. pertanyaan. Kalau misalkan, kan karena kalau kita ngambil anak yatim butuh biaya. Oke lah minimal 1.500.000. Nah, sedangkan di luar sana ada yang memang buat diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi ngebiayain anak yatim. Ada tips nggak selain rahasia sukses, misalkan yang nggak mampu untuk membiayai anak yatim? Selain itu ada nggak? Ngenalin anak yatim ke saya. Nah, Gitu ya, jadi pahala itu juga. jadi amal jariah. Jadi aman. Jadi anak yatim yang teman-teman kenalin ke saya, terus anak yatim tersebut saya biayai, pahalanya juga ngalir kayak ngenalin. Masya Allah. Sanatnya masuk. Iya, ngalir juga kayak ngenalin. Yang jadi wasilah amal kebaikan juga. Gitu, insya Allah. Gua nanti mau ngenalin sama Mas Febri aja dulu. Boleh. Berkah Lu udah sanggup bro? Hah? Lu udah sanggup? Oh iya, insya Allah bro. Insya Allah, ya. Insya Allah. Banyak cicilan sih lu. Belum buka kartu bro. Mas Nando, gimana nih Mas Nando nih? Ada yang mau di-share juga nggak? Mas Nando? Saya sebenarnya cuma ngikutin beliau aja. Saya belajar dari beliau itu teladan bagi saya. Dan ternyata saya berusaha mengikuti, saya ngambil anak yatim juga bener rezeki ngocor tadi sempat main ke rumah saya ya. Banyak beras di rumahnya loh. Berasnya banyak banget. Nanti kita main sana ya. Iya. Berasnya banyak banget. Terus tadi ada tempat fitness gratis juga. Masya Allah. Ini adik kakak menjadi inspirasi buat kita semua. Luar biasa bro. Ya memang Mas, jadi kalau kita sedekah bahan makanan itu dibayarnya sama Allah itu kontan. Saya dari dulu sering sedekah, tapi sedekahnya uang gitu ya. Dan salah lagi sedekahnya ke ustadz-ustadz terkenal gitu. Saya dulu kan dari dulu tuh pas lagi banyak duit dulu gitu ya, mainnya sama ustadz-ustadz terkenal, sedekahnya lewat beliau sampai miliar-miliaran gitu ya. Kalau kita mau terjun langsung gitu ya, itu Allah akan melihat gitu. Jadi nggak cuma kita nitip sedekah gitu ya. Nah ini mama saya kondisi sangat minus sekali ya. Ini yang saya masih ingat sampai detik sekarang nih. Kondisi masih minus. Saya sama Randu dulu, masih ingat nggak dulu kita zaman kecil kalau makan biasanya pakai apa dulu? Iya, satu telur aja dibagi. Ya, satu telur dibagi bertiga, terus nasi, Tempe, sayur sop, tempe pakai kecap. tempe, terus pakai kerupuk gitu doang. Jarang banget kita makan ayam itu sebulan sekali ya. Makan ikan itu mungkin Idul Adha lah. sekian bulan sekali Makan gitu. daging. Ya, tapi dengan kondisi yang seperti itu, mama saya, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan umur yang panjang buat beliau. Beras ya, satu karung gitu ya. Nggak mahal lah beras satu karung. Sekarang beras satu karung paling 50.000 5 kilo. Ya. Diplastikin kecil-kecil. Mungkin satu karung itu jadi 50. Jadi 50 atau jadi apa? Dibagiin ke tukang-tukang beca. Nah itu mama saya itu kerjaannya. Dari zaman kita susah. Nah kalau sekarang ya jangan ditanya. Wah bagiinnya ya berkarung-karung lah di rumah sekarang gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir surat 40 ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha walal fulki tuhmalun. Ini ada satu ilmu lagi boleh nggak nih? Boleh. Nah, saya itu ngalamin banget perubahan ya, yang tadinya jualan susah, tahu-tahu orang malah rebutan gitu ya. Dulu kita nawarin produk itu orang, ini barang apa gitu, bahkan produk saya dibully di medsos dan lain sebagainya. Tapi sekarang datang ke kantor bawa truk, buat beli pupuk itu bawa truk gitu ya, rebutan. Ada ustadz saya, Ustadz Nasir Hafizahullah, lulusan Yaman di pondok pesantren yang nanti malam kita itikaf di sana. Beliau menyampaikan ayat ini. Mas Feb, tahu nggak di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat surat-surat yang tersirat, yang tidak nampak maknanya, yang dijelaskan oleh baginda Rasul.
Contoh surat Yasin. Ada nggak di dalam surat Yasin